Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saudara-saudara, di negara manakah kita hidup? Seperti apakah bentuk negara tersebut? Paham apakah yang diyakini oleh masyarakatnya? Tentu saja ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk segera dijawab. Kita tinggal di Indonesia, sebuah negara yang berbentuk republik, di mana masyarakatnya meyakini ajaran agama yang mereka anut. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun keyakinannya berbeda, setiap dari agama tersebut selalu mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Namun, bagaimana jika negara yang seharusnya aman dan damai ini ternyata ada sekelompok radikal, di mana dengan pemikiran tertutup yang mereka miliki, mereka memaksakan perubahan ekstrim dengan adanya kekerasan. Hal itu banyak terjadi saat ini, dan itulah yang disebut dengan radikalisme. Data dari IDN Times menunjukkan bahwa terdapat 12,2% masyarakat Indonesia berpotensi terpapar paham radikalisme. Dan dari tingginya angka tersebut didominasi oleh Gen Z dengan rentang umur 11 hingga 26 tahun. Dan dari data tersebut dapat dilihat bahwa Gen Z sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya memiliki pemikiran-pemikiran terbuka terhadap perbedaan dan toleransi justru berpotensi menjadi ancaman bagi integritas bangsa. Dan dalam hal tersebut sangat berbahaya karena generasi tersebutlah yang menentukan masa depan bangsa. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini dapat terjadi karena kurangnya wawasan Gen Z dalam menyaring informasi, sehingga mereka mudah terpengaruh dengan informasi yang beredar di sosial media, bahkan tanpa mengetahui kebenaran dan kredibilitas dari informasi tersebut. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang menggunakan sosial media, di mana anak-anak yang belum memiliki kemampuan sebagai pengguna sosial media yang bijak. Selain itu, dengan beragamnya agama yang diyakini masyarakat Indonesia, tidak jarang ditemui sumber-sumber kajian agama yang mengandung informasi palsu serta menjerumuskan pada intoleransi dan radikalisme. Akibat dari faktor-faktor tersebut, banyak kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia, seperti kasus bom Bali, bom gereja di Surabaya, dan bahkan kasus anak usia SMP yang bersumpah akan setia pada ISIS melalui sosial media. Terdengar miris karena anak usia SMP sebagai individu yang masih belum memiliki stabilitas emosional sudah terpapar dan terjerumus radikalisme. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua sang anak dalam bersosial media, sehingga anak mudah terpengaruh dengan informasi yang dikonsumsi. Saudara-saudara, kini kita tahu bahwa kondisi di atas bukanlah hal yang diinginkan oleh siapapun. Gen Z sebagai generasi penerus bangsa seharusnya memiliki pemikiran terbuka dalam menanggapi kondisi global dan aktif dalam kegiatan akademik serta mengembangkan keterampilan minat dan bakat yang mereka miliki. Anak-anak yang masih labil secara emosional dan rentan terpapar radikalisme tidak seharusnya dibiarkan bersosial media secara bebas. Hal tersebut demi menjaga mereka dari kerusakan pergaulan dan kerusakan moral. Sebagai generasi yang mengharapkan masa depan bangsa yang cerah, tentu kita tidak ingin hal seperti ini terus terjadi dan merusak integritas bangsa. Banyak yang dapat kita lakukan untuk menekan tingginya angka radikalisme di Indonesia, terutama upaya orang tua dalam melindungi anak dari paham tersebut. Pendampingan orang tua pada anak melalui parenting digital dapat dilakukan dengan menganalisis tayangan yang selalu dilihat oleh anak, mengatur screen time pada anak, dan menggunakan aplikasi kontrol orang tua seperti Google Family Link, serta memberikan alternatif tayangan yang sesuai dengan nilai toleransi. Selain itu, ada pendampingan pada anak melalui Digital Guardian, di mana orang tua memiliki peran aktif dalam dunia digital anak. Orang tua memeriksa kegiatan online secara berkala pada anak, serta mengikuti komunitas parenting untuk mendapat pelatihan cara menyikapi isu radikalisme.
orang tua supaya menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman dengan memasang perangkat filter konten pada jaringan Wi-Fi atau router settings. Upaya digital produktif juga dapat dilakukan oleh orang tua dengan mengajak anak mengikuti pelatihan digital konten kreator yang sehat seperti program dari Ruang Guru dan Kita Bisa. Selain itu, orang tua dapat mengarahkan anaknya untuk membuat blog pribadi atau channel YouTube yang bersifat edukatif. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak agar anak memiliki pemikiran terbuka dan tidak malu dalam berpendapat. Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah memberikan penghargaan pada karya anak serta menjadikannya sebagai kebanggaan keluarga. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, secara tidak langsung kita membuka kesempatan yang lebih luas untuk menuju masa depan negara yang cerah. Upaya tersebut dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang nasionalis dan memiliki pemikiran kritis, mampu menghidupkan peran pemuda sebagai warga negara yang menjunjung tinggi anti-radikalisme, serta mengurangi populasi penduduk yang berpotensi memiliki pemikiran-pemikiran radikal sejak dini. Generasi bangsa yang juga semakin aktif menggali potensi untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Memang tidak mudah untuk menghilangkan radikalisme dan menghilangkan situasi yang memprihatinkan ini di negara kita. Namun, bukan berarti kita tidak dapat mengurangi angka radikalisme. Maka dari itu, kami di sini untuk mengajak teman-teman Gen Z untuk lebih berhati-hati dan menyaring informasi yang beredar di sosial media. Serta kami juga mengajak para orang tua untuk lebih mengenali radikalisme, bahkan dalam skala yang kecil, sehingga bahaya dari radikalisme bisa dicegah sedari dini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.